Billy Sandi Pratama dan Mega Valentina yang dikenal sebagai Baba Bubu Ara, bocah viral akhirnya buka suara soal komentar negatif netizen yang budiman pada anaknya. Mega Valentina merasa sedih dinilai tidak pantas menjadi Bubu Ara dan dianggap salah dalam mendidik anaknya hingga disebut ibu yang bodoh. Sebab Billy Sandi Pratama Baba Ara beranggapan pola asuh dan pola didik mereka terhadap anaknya sudah benar. Billy Sandi mengungkapkan hal itu ketika menjadi bintang tamu di podcast Feni Rose bersama istrinya Mega Valentina untuk membahas komentar negatif pada Ara. Billy Sandi pun menuturkan kalau orang terdekat mereka yang paling tahu soal pola asuh dan didikannya terhadap Ara. Billy Sandi menyebut salah satu bukti mereka sangat fokus dalam mendidik dan mengasuh anak ini terlihat dari sebelum menikah. Baba Ara ini bilang dirinya dan sang istri sempat mencatat apapun hal-hal yang kurang tepat dalam keluarga mereka sebelum menikah. Bukan tanpa alasan mereka membuat daftar tersebut sebagai komitmen bahwa mereka tidak akan melakukan kesalahan saat mengasuh Ara. Karena itu, Billy Sandi menilai apapun komentar netizen yang budiman soal anaknya justru jauh dari kenyataannya. Kedua orang tua Ara ini pun terkejut ketika berita soal anaknya banyak yang keliru. Sebab baginya dan orang terdekatnya tudingan orang-orang soal anaknya dan pola asuh mereka kenyataannya sangat jauh berbeda. Sayangnya netizen yang budiman semakin geram mendengar pernyataan Baba Ara yang seolah pola asuh dan didikannya tidak ingin disalahkan. Mereka merasa kedua orang tua Ara ini seperti orang narsis yang merasa pola asuhnya terhadap sang anak sudah benar. Sebelumnya Mega Valentina juga sempat menuai cibiran karena dinilai lebih mementingkan komentar negatif netizen yang berbakti padanya daripada untuk anaknya Ara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Per hari ini banyak banget komentar-komentar negatif yang ada di kolom komentar Baba Bubu Ara ya. Bahkan ada yang ngirim doa, dan doa itu negatif banget dan banyak banget yang ngaminkan. Aduh, ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap juga baca komentarnya itu. Dan doa itu banyak banget yang dikirim dari teteh-teteh bubaran pabrik ya. Nah, yang mendoakan Ara negatif. Waduh, menurutku sih kurang pas ya, nggak pas ya kalau arah serangannya itu menuju ke Ara ya, karena Ara itu juga sebenarnya korban ya, korban dari keegoisan emak bapaknya. Jadi kalau mau mengingatkan, ingatkanlah emak bapaknya, keluarganya, dan juga lingkungannya. Karena Ara masih anak kecil 5 tahun, ibarat gelas itu masih putih bening banget, diisi oli sama keluarganya, sama emak bapaknya, sama lingkungannya, hitam di akhir. Guys, gue mau nanya dong, ini kenapa sih lagi banyak banget yang pada menghujat Ara? Anak kecil yang lucu itu, yang pinter banget ngomongnya. Emang salahnya Ara itu apa? Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue Ara itu terlalu pinter anaknya. Pinter banget ya, di atas seusianya dia, di atas kemampuan seusianya dia. Paham nggak? Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sama Ara, ya kan? Mungkin, kalau menurut gue nih, mungkin orang tuanya aja gitu kontrolnya harus lebih lagi gitu, kayak yang kira-kira yang pantas omongannya di posting itu yang mana, yang enggak yang mana gitu. Jangan semuanya diposting karena terlalu sensitif, paham nggak bapak ibu ya, Baba sama bubunya Ara gitu ya, soalnya sensitif susah ngomongnya. Jadi mungkin diimbangin, misalnya Ara ngomong kayak yang kemarin itu yang katanya abang delmannya bau kelek gitu, mungkin jangan diketawain terus diposting bu gitu. Mungkin ya kalau gue mungkin kalau jadi mamanya Ara tuh gue bakalan yang iya gak boleh gitu nak gitu misalnya ya kan. Udah kayak gitu harus ada diimbanginnya gitu bu, paham nggak bu? Jadinya tuh nggak banyak yang menghujat. Lagian ini juga netizen ya, Ara itu masih terlalu kecil buat dihujat ya. Mungkin kalau ini para netizen mungkin punya masukan buat Baba sama bubunya Ara, silahkan ya, tapi jangan menghujat Aranya, kagak seimbang sama lu mau udah banyak dosa. Ara mah masih kecil, kagak ngerti apa-apa dia tentang hal di situ ya. Pinter anaknya, paham nggak? Di sini paham kagak nih? Para netizen, lu anak kecil dihujat yang kagak-kagak aja lagi nih netizen.
Oke guys, di sini aku memberikan satu opini ya terhadap anak bocah yang lagi viral, yaitu Ara. Nah, kalau saya lihat dari kepribadian anak ini sebenarnya, kalau dilihat dari sisi yang lain, anak ini sebenarnya lucu gitu, pintar anaknya, public speakingnya juga bagus, tingkat kepercayaan diri dia juga oke gitu terhadap orang-orang gitu. Orang nanya apa dia langsung jawab. Cuman mungkin ada beberapa part yang membuat netizen-netizen ini agak geram gitu. Mungkin lebih ke cara dia penyampaiannya, terus omongan dia itu yang mungkin jadi salah satu pro and kontra gitu antara Ara, anak kecil ini, dengan omongan-omongan yang selalu dia ucapkan terhadap media. Nah, mungkin kalau teman-teman tadi nonton di awal konten ini, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dilontarkan untuk Ara gitu. Dan begitu juga dengan Ara yang menjawab dengan kalimat-kalimat dan omongan-omongan yang menurut aku di anak usia 5 tahun itu bisa punya persepsi yang seperti itu gitu. Yang seharusnya kalau di luar sana, anak usia 5 tahun seharusnya dia punya karakter yang memang lebih ke anak-anak gitu. Jadi kalau Ara ini agak beda nih. Jadi setiap pertanyaan yang dilontarkan dia jawab dengan omongan yang kalau bisa itu orang-orang dewasa gitu. Nah, salah satunya mungkin kayak tadi gitu, ada yang kakak kenapa muslim bukan gitu, kenapa harus pakai bom gitu. Itu anak usia 5 tahun bisa punya persepsi seperti itu. Nah, yang bikin kagetnya juga guys, si Ara ini diundang di salah satu acara media di salah satu televisi gitu, yang hostnya itu ada Raffi Ahmad dan Ivar Hakim. Nah, dimana di sini si Ara itu dengan spontan menanyakan perihal jodoh guys gitu. Dia menanyakan ke Raffi gitu, apakah om punya anak cowok gitu. Nah, dengan ekspresi yang kayak menurut aku ya namanya anak kecil ya gitu. Terus dia mengatakan bahwa buat apa kamu harus nyari jodoh gitu, kamu tuh masih kecil ya, nanti buat dewasa om, buat Ara kan nanti dewasa pengen punya jodoh yang baik, soleh, kaya dan lain-lain gitu. Menurut aku persepsi seperti ini tuh anak kecil 5 tahun itu terlalu jauh gitu. Yang seharusnya itu dia usia 5 tahun harus banyak temen, harus bisa bergaul dengan teman-temannya, karena memiliki jodoh ke depan itu masih panjang banget. Aku nggak tahu nih ini persepsi dari siapa, ajaran dari siapa, dan ini sangat-sangat disayangkan sih benar. Oke lah, di luar dari karakter Ara yang memang punya pemikiran dewasa ini di usia dia 5 tahun ini, sebenarnya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu. Kita boleh mendewasakan anak itu, tapi kita harus tahu dulu nih apa yang harus kita lakukan di usia apa nih, harus kita menanyakan, mengajarkan hal yang memang sepantasnya kita ajarkan. Nah, itu yang akan jadi pelajaran buat kita semua, buat orang tua gitu ya. Anak itu cerminan kita gitu. Kalau kita melakukan hal baik, ucapan yang baik, pasti anak juga akan ikutin. Tapi kalau kita mengikuti hal yang buruk, nah itu akan jadi penilaian buruk juga buat anak. Jadi buat kita semua ya, bukan hanya buat orang tua Ara, tapi buat orang tua di sana, coba kita mengajarkan hal-hal yang memang menyesuaikan dengan usia si anak itu. Jangan sampai berlebihan, karena itu akan mengganggu dia juga, mengganggu mental dia, dan juga mengganggu lingkungan sosial dia nanti ke depannya. Itu aja. Mungkin kalau teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar kalau ada pendapat lain. Jadi kan guys, aku mengomentari lah yang selagi FYP sekarang di TikTok yang mengenai si Ara, yang dia komentari orang lain itu kalau nggak pakai skincare itu hinyai, yang artinya hinyai itu burik, apalagi katanya kayak teh-teh buburan pabrik. Emang kenapa? Emang ada apa dengan teh-teh buburan pabrik? Aku aja yang kerja kantor hinyai, agak hitam nih muka saya. Emang nggak boleh? Maksud saya orang tua itu harus mendidik anaknya berbicara sopan. Kalau anaknya nggak sopan, ya diingatkan, jangan malah diketawain. Di flashback lah aku kan, waktu aku kecil, bukan kecil kali, aku kelas 5 SD, disuruh sama mamaku belanja ke pasar. Udah, disuruh aku belanja ke pasar. Pergilah kau ke pasar nang, belikanlah dulu beras untuk kita katanya. Oke mak, berapa liter katanya? 1 liter aja nang katanya. Tahulah kalian berapa sih liter kan? Kami anak mama ada 3 di rumah, sama bapakku sama mamaku 5 orang lah kami. Jadi biasalah hari Sabtu kami lagi habis lah stoknya, karena besok kami mau belanja besar itu di hari Minggu kan. Jadi pulanglah aku dari warung itu, langsung datanglah tetanggaku menertawaiku gitu. Katanya kayak gini, aku gak usah sebut namanya karena ini udah masa lalu ya. Katanya gini, lihatlah dulu mah orang itu beli beras 1 liter aja, miskin kali orang itu ya gitu. Anaknya yang ngomong kayak gitu. Anaknya itu udah seumuran sama aku, 10 tahun dia kayaknya kalau nggak salah. Terus apa respon mamanya? Datanglah mamanya. Iya hehehe gitu. Dengan ketawa mamanya itu, aku mengingat bagaimana mereka ngucapin itu langsung terdengar sama kepalaku sendiri. Maksudnya gini loh, walaupun kita istilahnya miskin, contohnya lah aku, andaikan aku miskin, yang aku kan nggak minta-minta sama mereka, keluarga aku kan nggak minta-minta, bahkan kami pun kalau makan nggak dari mereka gitu loh. Sedikit pun teguran saya dengar satu kata dari mamanya itu saya tidak dengar. Jadi maksudku guys gini, didiklah anakmu dengan baik supaya cara bicaranya pun yang keluar yang baik.
Ajarkan dia tidak menghina, ajarkan dia tidak mengejek orang lain. Karena apa? Nanti dewasa pun itu nanti terbawa-bawa itu. Aku sampai sekarang pun aku nggak bisa lupa bagaimana ekspresinya mereka menghina aku pas aku beli beras 1 liter. Aku sampai hari ini pun aku masih ingat bagaimana ekspresi mamanya, wajahnya, bahkan jamnya pun aku masih ingat. Itu salah satu bullying yang tertinggi menurut aku. Jadi aku nggak sangat setuju. Jadi stop, didiklah anakmu dengan baik. Supaya apa? Anakmu itu berbicara dengan sopan. Aku nggak bisa menormalisasikan ya guys dengan hal-hal omongan seperti oh dia anak kecil, oh no. Walaupun dia anak kecil, dia tidak berhak untuk menghina orang lain. Ingat kasus yang ada di, kalau nggak salah itu di daerah mana ya, di daerah Medan. Karena anaknya selalu menghina orang itu, karena orang itu ada bapak-bapak, karena orang itu dia pengangguran, terus sering lewat dari depan rumah mereka. Nah anaknya ini ngomong kayak gini, orang gila gitu. Mungkin ya seminggu 2 minggu mungkin orang masih oke-oke aja ya gitu. Terus dikatawain orang tuanya, bukannya malah dimarahin gitu kan. Udah gitu mungkin anak yang pertama, anak yang kedua, usianya kita lihat kan yang waktu itu viral dibunuh itu barengan tuh, ada yang mungkin 7 tahun, 8 tahun, aku nggak tahu pastinya berapa tahun, tapi intinya orang tuanya tidak melarang gitu. Pada saat dia bilang orang gila, orang, walaupun dia anak kecil, seandainya aku pun digituin, aku tersinggung loh. Akhirnya apa? Udahlah orang di pengangguran, dipancing-pancing pula dia omongin orang gila. Akhirnya apa? Terbunuh anaknya semua, ditebas lah pakai parang, pakai pisau, langsung meninggal. Itulah efek dari apa? Bullying. Walaupun kamu anak kecil ya, kita tetap sakit hati. Jadi buat orang tuanya si Ara ya, tolong didik anakmu dengan baik. Kalau anakmu salah, tanggung jawabmu mendidik dia. Jangan malah kau ketawain. Kami orang-orang yang, aku sih bukan kuli pabrik ya, tapi aku juga istilahnya gak sebening-bening itu juga. Tapi aku juga ikut tersinggung juga ya, maksudnya apa gitu. Jadi maksud kayak gitu. Jadi orang tua didiklah anakmu dengan baik. Contohlah parenting kayak model siapa namanya tuh, si Lala, ya kan, si Abe, Abraham, ya kan, banyak loh yang menjadi contoh, banyak referensi zaman sekarang mendidik anak itu, bukan cara dengan bullying. So stop bullyingnya mamanya, tolong perhatikan anak-anak kalian. Benci kali aku bullying ini.